Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uyun Mubarak. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi metode Random Forest pada prediksi customer churn. Nah, di sini kita outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada background, kemudian dataset, project arsitektur, result, prediction via API, dan juga conclusion. Yang pertama kita ke background. Nah, banyaknya persaingan antar perusahaan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan. Perlu adanya strategi khusus untuk tetap bertahan dan tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Ada beberapa faktor yang tentunya dapat meningkatkan jumlah produk. Salah satunya yaitu pelanggan. Nah, untuk mencari atau memperoleh pelanggan baru, ternyata itu membutuhkan biaya 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan 10 kali biaya mempertahankan pelanggan yang ada. Nah, dengan melakukan prediksi pelanggan, perusahaan dapat mengetahui tingkat loyalitas dari seorang pelanggan. Hal ini tentu saja membantu perusahaan dalam mengambil keputusan atau tindakan ketika adanya pelanggan yang terdeteksi churn. Selanjutnya, kita ke dataset. Dataset pada proyek ini memiliki 22 fitur dan juga satu target. Pendeskripsian data dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini terdapat umur pelanggan, jenis kelamin pelanggan, kemudian ada nomor security number, sampai presentasi hari sejak pelanggan terakhir mengunjungi situs web. Kemudian terdapat juga rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pelanggan, dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat target label berupa churn risk score yang merepresentasikan apakah pelanggan mengalami churn atau tidak. Selanjutnya kita ke project arsitektur. Nah, di sini kita bisa melihat gambar dari arsitektur project. Pertama, dimulai dari melakukan data preparation pada file churn yang memiliki format CSV. Kemudian dilakukan melakukan import data dan juga library. Nah, setelah data preparation berhasil dilakukan, kemudian dilakukan data definition untuk mengetahui dan melihat data-data yang ada itu memiliki fitur apa saja di dalamnya. Kemudian setelah pendefinisian data telah berhasil dilakukan, kolom yang ada pada dataset dipisah menjadi dua bagian, yaitu input data dan output data. Seperti yang tadi saya jelaskan, input data berupa age hingga feedback, sedangkan output data berupa churn risk score. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan splitting data menjadi data train, data validation, dan juga data test. Nah, data train ini nantinya dilakukan untuk fitting dari sebuah model, sedangkan validation dan test digunakan untuk melakukan prediksi dari model yang telah berhasil dilakukan fitting. Nah, sebelum proses modeling, data train ini masuk ke dalam tahap eksplorasi data analisis atau masuk ke dalam pre-processing data. Begitu juga untuk data validation dan juga data testing. Nah, di data train setelah melakukan proses EDA, selanjutnya dilakukan imputasi, cleansing, dan juga standarisasi. Hal yang sama juga dilakukan pada data validation dan juga data testing.
Setelah proses ini selesai dilakukan, maka dilakukan tahap modeling dan juga pengujian dan juga evaluasi. Nah, untuk data trend, data tersebut akan masuk ke dalam fit model klasifikasi random forest. Kemudian untuk data validation masuk ke pengujian model. Yang selanjutnya akan menuju akurasi. Begitu juga dengan data test. Setelah dilakukan pre-processing data, akan menuju ke evaluasi model untuk selanjutnya dilakukan uji akurasi. Setelah akurasi berhasil dilakukan, maka proses dari project ini telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, result. Nah, dari hasil modeling dan evaluasi didapatkan hasil dari data valid bahwa terdapat precision, recall, F1 score, dan juga akurasi pada data valid dan juga pada data testing. Di sini kita bisa melihat bahwa akurasi dari metode random forest sebesar 83%. Dan juga untuk precisionnya, ini nilainya hampir sama. Kemudian untuk recall mengalami penurunan 1%, dan untuk F1 score nilainya juga sama. Selanjutnya, prediction via API. Nah, untuk yang pertama, jalankan file api.py dengan melakukan coding Python api.py. Setelah itu, kita akan melakukan akses link berikut. Kemudian, setelah akses berhasil dilakukan, maka akan muncul pesan bahwa Fast API telah berjalan. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa melihat bahwa terdapat respon dari API itu sendiri berupa description code successful. Selanjutnya conclusion. Hyperparameter terbaik pada random forest berada di max depth 5, kriterian bernilai gini, max feature log 2, dan n estimator bernilai 100. Pada proyek ini, fitur menjadi semakin banyak setelah dilakukan one-hot encoding. Jadi tadi ada sebanyak 21 atau 22 fitur, kemudian setelah dilakukan one-hot encoding, fiturnya menjadi 50 kolom. Nah, sebaiknya dilakukan seleksi dan pemilihan fitur agar metode lain bisa diterapkan seperti metode KNN. Kemudian juga teknik boosting atau stacking juga dapat digunakan pada eksplorasi selanjutnya. Tidak hanya itu, untuk hyperparameter tuning dapat dilakukan pengimplementasian dengan metode lain, seperti random search CV. Nah, itulah pembahasan tentang implementasi metode random forest pada prediksi customer churn. Terima kasih.